Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila dengan NIM 2110115058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poin utama dalam Sustainable Development Goals, yaitu adalah Zero Poverty. Sebelum masuk ke dalam topik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kemiskinan itu sendiri. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan itu tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan menurut World Bank, kemiskinan ialah kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kemiskinan itu sendiri merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan rata-rata dari suatu masyarakat di suatu daerah. Dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup yang layak dari penghasilan yang didapat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kenapa kemiskinan ini menjadi poin utama dalam Sustainable Development Goals. Yaitu karena pada dasarnya pembangunan berkelanjutan ini menyerukan upaya bersama guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh untuk manusia dan planet. Agar pembangunan berkelanjutan ini dapat dicapai, penting untuk menjelaskan 3 elemen inti, yaitu yang pertama adanya pertumbuhan ekonomi, kedua adanya inklusif sosial, dan ketiga adalah pelindungan lingkungan hidup. Elemen-elemen ini saling terkait dan semuanya amat penting untuk kesejahteraan diri individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensinya adalah sebuah persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, haruslah dilakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil yang menciptakan peluang yang lebih besar untuk semua. Selanjutnya adalah seberapa besar sih masalah kemiskinan ini di dunia sampai harus menjadi topik utama dalam Sustainable Development Goals. Yang pertama adalah terdapat 689 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Mereka bertahan hidup dengan kurang dari $1,9 per harinya. Yang kedua, anak-anak dan remaja merupakan 2/3 dari penduduk miskin dunia, dan perempuan merupakan mayoritas di sebagian besar wilayah. Yang ketiga, kemiskinan ekstrim semakin terkonsentrasi di sub-Sahara Afrika, di mana sekitar 40% penduduk kawasan ini hidup dengan kurang dari $1,9 per harinya. Tingkat kemiskinan ekstrim ini juga hampir 2 kali lipat di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2015 hingga tahun 2018. Dari 3,8% menjadi 7,2%. Sebagian besar ini dikarenakan krisis di Suriah dan Yaman. Gambaran itu jelas menunjukkan bahwa penduduk miskin dunia ini masih sangat besar, sehingga orang ini masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Terus bagaimana sih dengan kemiskinan yang ada di Indonesia? Menurut Badan Pusat Statistik, sejak masa reformasi, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 1999, penduduk masuk kategori miskin sampai dengan 23,4% populasi di Indonesia, atau hampir seperempat penduduk Indonesia itu dapat dikatakan masyarakat miskin. Namun presentasi kemiskinan itu juga terus menurun hingga pada tahun 2018 untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan Indonesia ini menginjak angka 1 digit sebesar 9,82%. Namun sayangnya, walaupun angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun, tingkat penurunan dari kemiskinan yang juga ikut berkurang dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tahun 1999 hingga 2004, tingkat presentasi kemiskinan itu turun sebesar 6,77% dalam 5 tahun. Tapi di tahun 2014 hingga 2019, tingkat penurunannya itu hanya mencapai 1,74% saja, yang artinya ada penghambatan dari pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, apakah mungkin kemiskinan di dunia ini ditiadakan? Menurut saya pribadi,
mungkin saja ditiadakan jika yang dimaksud di sini adalah kemiskinan ekstrim, yang berarti seseorang ini termasuk dalam golongan kemiskinan ekstrim jika mereka ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan, serta akses pendidikan dan kesehatan. Mengakhiri kemiskinan ini tidak sesederhana menyediakan pekerjaan bagi semua orang, karena banyak orang yang bekerja namun masih terjebak dalam pekerjaan dengan gaji yang sangat rendah dan bahkan perbudakan ekonomi. Untuk mengakhiri kemiskinan perlu ada perubahan pada distribusi pendapatan dunia. Pemerintah juga harus secara konsisten menerapkan kebijakan untuk memerangi kemiskinan dan penyebabnya. Diperlukan peningkatan besar dalam investasi dari sumber dalam dan luar negeri. Namun, saya rasa hal ini pun masih akan sangat sulit. Sebagai contoh, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah badan penelitian bernama Semeru, di mana penelitian ini membahas mengenai fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia mulai tahun 1993 hingga tahun 2014. Di mana di dalam salah satu penelitian itu disebutkan bahwa 40% anak yang terlahir dari keluarga miskin akan tetap miskin hingga dewasa, di mana 40% anak tersebut akan memiliki pendapatan yang jauh lebih kecil sebesar 87% dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang lebih beruntung dari mereka. Kenapa kemiskinan ini seolah sudah mendarah daging dan kenapa hal ini sangat sulit untuk ditiadakan? Hal ini dikarenakan adanya kemiskinan struktural, di mana kemiskinan struktural sendiri merupakan sebuah keadaan di mana sebuah masyarakat ini terisolasi dari struktur sosial dan lingkungan. Hal inilah yang membuat kenapa masyarakat ini sulit untuk keluar dari kemiskinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Antara lainnya yang pertama, adanya pola pikir dan kehidupan yang keliru. Masyarakat miskin di Indonesia ini seolah terjebak dalam pola pikir yang menghambat mereka untuk bisa keluar dari kondisi kemiskinan. Mereka memilih sikap pasrah yang menerima nasib karena mereka berpikir kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah. Dalam banyak riset dan studi mengenai persepsi warga miskin terhadap fenomena kemiskinan, disebutkan bahwa orang miskin beranggapan bahwa kemiskinan itu sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga mereka bisa memaklumi dan menerima. Terdapat sisi penerimaan dan kepasrahan dalam keyakinan mereka, sehingga mereka merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan yang sama, dan tanpa disadari mereka menganggap kondisi kehidupan di sekitar mereka menjadi suatu kewajaran yang lumrah dan sudah jadi jalan hidup mereka, sehingga jarang dari mereka yang benar-benar termotivasi untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Yang kedua, adanya sulit akses pendidikan yang berkualitas. Masyarakat juga tidak mendapatkan pendidikan layak karena fasilitasnya tidak ada atau tidak punya kemampuan untuk menyiapkan dana pendidikan. Misalnya sekolah yang jaraknya jauh sekali untuk ditempuh, serta tuntutan keadaan yang menyebabkan masyarakat tersebut sudah harus bekerja di umur yang terlalu muda karena beranggapan lebih baik mencari uang dibandingkan harus bersekolah. Padahal dengan pendidikan ini, mereka bisa menaikkan daya saing dan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan sumber daya. Masyarakat suatu wilayah menganggap kemiskinan panjang karena adanya monopoli terhadap sumber daya alam. Monopoli inilah yang membuat masyarakat tidak bisa leluasa menikmati hasil kekayaan yang seharusnya bisa mereka rasakan dengan penuh. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Zero Poverty dalam Sustainable Development Goals. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.